Setelah sekitar 1 minggu ya, 1 minggu lebih kurang ini memang banyak, kalau ibarat air begitu ya, ini airnya keruh sekali ini. Campur aduk antara fakta-fakta dengan kesimpulan-kesimpulan yang diambil terlalu dini gitu. Kalau emas itu dijadikan objek, kalau uang yang ditemukan itu dijadikan objek dari TPPU, pertanyaan yang relevannya pertama, ini penting sekali disampaikan sebagai edukasi publik, itu milik siapa emasnya? Oh, ada yang ngaku, benar nggak itu emas milik yang ngaku itu? Belum tentu kan? Don Rito yang mengaku ya? Siapapun itu yang mengaku, apakah itu benar milik dia atau milik orang lain? Kan harus dibuktikan. Apakah milik Pak FA atau tidak milik Pak FA? Pak Kan FA harus tahu dibuktikan. siapa pemiliknya? Pasti ada pemiliknya. Kalau beliau bilang kan pasti ada pemiliknya. Di konversinya mengatakan seperti itu. Betul. Pertanyaan yang kedua, ini kan pencucian uang. Predicate crime-nya di mana? Tindak pidana asalnya apa? Tindak pidana asalnya mana? Pertanyaannya, mungkin nggak perbuatan menyembunyikan hasil tindak pidana ini dijadiin tersangka, sementara tindak pidana asalnya nggak jelas yang mana? Ini yang menjadi isu. Dan salah satu yang paling menyita perhatian, Mas Febri, adalah ketika Pak FA ini keluar tanpa rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung, tanpa tangannya tidak diborgol seperti biasa. Pertanyaan saya, apakah itu request dari Pak FA? Pak FA bilang begini, apa saya terlalu lama ya jadi Jampitsus? Saya ingat-ingat selama saya jadi Jampitsus, memang sejumlah perkara yang saya tangani itu kemudian menyentuh, bukan hanya menyentuh ya, tapi bisa menjangkau pihak-pihak yang disebut Pak FA istilahnya membongkar oligarki-oligarki yang ada. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar, dan dalam episode kali ini kami akan mengangkat sebuah kasus yang tentu saja sedang menjadi sorotan di Republik ini, yaitu kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pasti banyak yang sudah mengetahui bahwa Febri Adriansyah ini menjadi tersangka dan kini menjadi tahanan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan ini bukan kasus yang sederhana, karena sebelumnya kasus ini sempat ditangani oleh Kortas Tipikor Polri. Dan kita tahu pada saat itu penggeledahan di sejumlah lokasi mencengangkan karena banyak sekali temuan-temuan yang mengejutkan, seperti misalnya ada 74 kg emas dan juga uang ratusan miliar di rumah Febri Adriansyah. Dan kemudian kasus ini kembali berlanjut ketika pada akhirnya diserahkan penyidikannya kepada Kejaksaan Agung. Kemudian Kejaksaan Agung membentuk tim 9 namanya untuk menyelidiki kasus ini. Baik, untuk lebih jelasnya sudah bergabung bersama saya di sini ada kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kebetulan namanya juga mirip, Febri Diansyah. Mas Febri, apa kabar? Apa kabar Mbak Zilvia? Mas Febri, mungkin sebelum kita ngomongin yang serius, saya pengen tahu dulu, ini kedekatan kemiripan nama ini sengaja atau bagaimana nih? Kok bisa Febri Diansyah kemudian menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah? Itu sampai kami wartawan agak rancu nih ngomong Febri yang mana? Sama-sama lahir di bulan Februari gitu. Dan sempat nyasar juga, jadi waktu penggeledahan itu kan muncul nama Pak Febri itu kan se-Indonesia mungkin tahu ya. Jadi Instagram saya waktu itu diserbu. Oh, itu belum ditunjuk sebagai kuasa hukum ya? Belum, masih jauh. Penggeledahan mungkin sekitar tanggal 11 atau 13 Juli ya. Jauh sekali, saya baru ditunjuk di sekitar tanggal 23 atau 24 Juli. Jadi masih di Jogja waktu itu. Oh, wow. Ramai sekali Instagram kan. Jadi Mas Febri ini dikira sebagai Instagramnya Jampitsus itu, Ya, Febri Adriansyah. Oke. Karena namanya mirip, kan Namanya cuma beda mirip. satu huruf untuk kata pertama. Betul, berarti sekarang saya panggil Pak Febri Adriansyah itu FA saja ya, untuk membedakan dengan Mas Febri ya, supaya tidak silakan. rancu ya. Jadi Mas Febri ini kan menggantikan, sebelumnya itu kita tahu ya pengacaranya itu adalah Hotman Paris. Singkatnya, bagaimana itu menggantikan itu, ceritanya bagaimana? Apakah memang ditunjuk langsung atau direkomendasikan oleh Bang Hotman atau bagaimana?
Hari Kamis ya, sebenarnya nggak tepat juga mungkin dibilang mengganti ya, karena waktu saya dihubungi itu seingat saya Bang Hotman belum mundur saat itu, seingat saya ya. Jadi saya dihubungi oleh salah satu kolega dan mau diskusi, jadi tidak tahu itu kasus apa. Ya sudah, datang ke kantor, kemudian kami diskusi, disampaikanlah pesan dari Pak FA begitu, Pak Febri untuk meminta didampingi, jadi diminta menjadi advokatnya beliau gitu kan. Kemudian bertemu langsung dengan Pak Febri pada hari Kamis malam, pemeriksaan Jumat malam ya, Jumat pagi, Jumat siang, dan penetapan tersangka dan penahanan kan Jumat malam. Jadi Kamis malam saya bertemu, di sanalah Pak FA kemudian menyampaikan, sederhananya begini, beliau menyampaikan, Mas Febri, tolong bantu saya jernihkan hukumnya. Jadi jernihkan hukumnya, fokus di pokok perkara yang sedang ditangani saat ini oleh Kejaksaan Agung, uraikan fakta-faktanya secara clear agar proses hukum ini betul-betul jalan sebagai proses hukum. Jadi itu saja sebenarnya permintaan beliau saat itu. Gitu. Tapi apakah bisa ditafsirkan bahwa menurut Pak FA banyak yang tidak jernih dalam kasusnya? Saya belum kepikir demikian saat itu, tapi setelah saya mendampingi, setelah sekitar 1 minggu ya, 1 minggu lebih kurang ini, memang banyak, kalau ibarat air begitu ya, ini airnya keruh sekali ini. Campur aduk antara fakta-fakta dengan kesimpulan-kesimpulan yang diambil terlalu dini gitu. Kadang-kadang mungkin ada beberapa fakta A, fakta B, fakta C, fakta D. Mungkin fakta-fakta itu masing-masing benar. Tetapi apakah fakta itu berhubungan dan kemudian bisa menyimpulkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana? Itu yang belum clear, belum jernih menurut saya. Contoh yang paling sederhana adalah ada satu fakta, emas disita katanya 74 kg, sudah dicek dan asli. Itu fakta. Ada uang juga yang disita. Itu fakta. Tapi yang tidak terjelaskan adalah kenapa satu fakta ini langsung dihubungkan seolah-olah itu miliknya Pak FA. Ini kan jumping. Harusnya ada bukti-bukti yang lain yang menunjukkan bahwa ini milik Pak FA atau milik yang lain. Meski ditemukan di rumah Pak FA. Betul, itu kan ditemukan di rumah di Sentul. Bagaimana kalau ada fakta yang lain? Bahwa rumah itu sudah lama tidak dihuni. Pak FA misalnya sebagai seorang jaksa, dia bertugas di banyak tempat, ke beberapa daerah sehingga dia tidak tinggal di rumah itu. Dan bahkan kemudian setelah di Pitsus dia tinggal di rumah yang lain. Bagaimana bisa mengatakan bahwa orang yang tidak tinggal di rumah adalah pemilik dari emas tersebut? Ini tentu harus dibuktikan. Nah, ini menurut saya, menurut kami yang menjadi tantangan. Setelah 1 itu 2, setelah 2 itu 3. Tidak bisa kemudian 1 langsung ke 10. Fakta yang lain itu bagaimana? Ini yang jadi poin utama, salah satunya pada saat proses pemeriksaan di hari Jumat. Ketika sudah disampaikan sebagai tersangka oleh penyidik. Beliau bilang, jadi apa yang dituduhkan ke saya? Perbuatan pidana apa yang dituduhkan ke saya? Pertanyaan itu menurut saya relevan karena memang di KUHP kita kan diatur. Salah satu hak tersangka itu adalah dia mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang perbuatan apa yang dituduhkan dan apa yang dilanggar. Kenapa itu penting? Ini negara kan sangat kuat ini. Dia punya segala sumber daya. Kalau seseorang jadi tersangka, dia tidak diberikan informasi tentang apa yang dia langgar, perbuatan salah apa yang dia lakukan, bagaimana dia bisa melakukan pembelaan? Jadi penyidik tim 9 bilang apa ketika memeriksa Pak FA? Ya, informasinya secara umum saja, tidak secara spesifik. Kita tahu kalau bicara soal tindak pidana korupsi, itu bicara tentang perbuatan yang lebih spesifik. Kan nggak bisa misalnya dikatakan, oh perbuatan korupsi Anda adalah perbuatan selama Anda menjabat selama 8 tahun. 8 tahun itu waktu yang tidak singkat. Dari pagi sampai malam itu ada banyak perbuatan.
berapa hari dalam 8 tahun. Sehingga harus betul-betul secara spesifik perbuatan yang mana yang dikategorikan tindak pidana menurut sangkaan penyidik. Penyidik boleh saja punya pendapat dari bukti-bukti yang dimiliki. Itu nggak ada masalah bagi kami. Oke. Yang jadi masalah adalah kalau ada hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang itu tidak dipenuhi. Ketika Pak FA menjadi tersangka, hak-hak itu melekat. Ada sekitar, seingat saya ada 14 hak yang diatur di KUHP baru kita saat ini. Bagaimana kalau itu tidak terpenuhi? Itu memang salah satu tugas advokat, memastikan dan mengawal hak-hak tersebut terpenuhi. Jadi peran Pak FA ini sehingga dia akhirnya ditersangkakan dalam kasus dugaan TPPU itu apa, Mas Febri? Dia sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu, dia menerima, dia memberi, atau bagaimana sih? Kalau Konstruksinya? pasalnya itu pasal 3, 4, dan 5. Konstruksinya kami juga nggak paham. Tentu yang paling tepat itu Kejaksaan Agung ya yang menjelaskan itu. Karena ada satu pertanyaan awal saja tidak terjawab. Tadi kan ada pertanyaan tentang sebenarnya tuduhan ke saya apa. Pertanyaan yang kedua, ini kan pencucian uang. Predicate crime-nya di mana? Tindak pidana asalnya apa? Tindak pidana asalnya mana? Pencucian uang ini sederhananya begini. Kalau ada tindak pidana yang dilakukan, dari tindak pidana yang dilakukan ada hasil tindak pidana. Hasilnya bisa uang, kekayaan, atau apapun juga. Kemudian hasilnya ini yang disembunyikan. Nah, ini tindak pidana pencucian uang. Pertanyaannya, mungkin nggak perbuatan menyembunyikan hasil tindak pidana ini dijadiin tersangka, sementara tindak pidana asalnya nggak jelas yang mana. Ini yang menjadi isu. Kalau bicara pasalnya, ada pasalnya di pasal 74 itu jelas sekali. Mas Febri, kalau pada saat ditangani oleh penyidik di Kortas Tipikor itu kan Pak Febri menjadi tersangkanya dalam kasus PT Asabri. Tapi pada saat ditangani oleh penyidik kejaksaan kasus TPPU-nya, berarti apakah tidak bisa langsung kita secara logika saja orang awam ya, apakah bukan predikat crime-nya itu terkait dengan kasus Asabri? Secara awam bisa saja itu dihubung-hubungkan. Tetapi ketika penanganan perkara ini pindah itu kan bisa dilimpahkan, bisa diserahkan, bisa dilanjutkan gitu ya. Maka penanganan perkaranya sudah di Kejaksaan Agung. Yang berwenang adalah penyidik di Kejaksaan Agung. Makanya Kejaksaan Agung kan menerbitkan 3 sprindik umum. Jadi nggak tiba-tiba copy paste begitu ya, penetapan tersangka di Polri. Tapi buka dulu penyidikan tindak pidana sprindik umumnya. Nah, sprindik umum sudah dibuka. Ada tipikor, ada TPPU. Pertanyaannya, kenapa penetapan tersangkanya TPPU duluan? Tentu jadi pertanyaan, di mana tindak pidana asalnya? Sementara sprindik tindak pidana asal itu belum ada tersangkanya. Wajar kemudian ini jadi pertanyaan. Karena begini, kalau emas itu dijadikan objek, kalau uang yang ditemukan itu dijadikan objek dari TPPU, pertanyaan yang relevannya pertama, ini penting sekali disampaikan sebagai edukasi publik, itu milik siapa emasnya? Oh, ada yang ngaku, benar nggak itu emas milik yang ngaku itu? Belum tentu kan? Don Rito yang mengaku ya? Siapapun itu yang mengaku, apakah itu benar milik dia atau milik orang lain? Kan harus dibuktikan. Apakah milik Pak FA atau tidak milik Pak FA? Pak Kan FA harus tahu dibuktikan. siapa pemiliknya? Pasti ada pemiliknya. Kalau beliau bilang kan pasti ada pemiliknya. Di konversinya mengatakan seperti Betul. itu. Pasti ada pemiliknya, ada pengusahanya, ada usahanya seperti itu ya. Berarti Pak FA tahu dong siapa pemiliknya? Saya belum dapat informasi yang lebih detail ya soal itu. Tapi yang pasti begini, penyidik itu kan punya kewenangan yang luar biasa besar ya. Dia bisa memanggil orang. Kalau orangnya nggak datang bisa dia panggil paksa. Bisa lakukan penggeledahan, bisa lakukan penyitaan, bisa lakukan penyadapan, dan lain-lain. Itu negara udah kasih kewenangan dan senjata yang luar biasa. Nah, gunakanlah kewenangan itu, cari siapa pemilik emas itu, agar lebih terang ini jalan menuju proses hukumnya. Jangan bergantung pada, oh ini mengaku atau tidak nih tersangkanya. Kan nggak zaman lagi orang disuruh ngaku baru penanganan perkara dilakukan, apalagi
Kita tahu betul nih kredibilitas. Saya tahu secara personal, saya tahu kredibilitas dari tim 9 ini ketika mereka bertugas di KPK. Karena itulah kemarin Pak FA bilang, coba di-clearkan dulu, klarifikasi dulu. Ini benar nggak milik A, milik B, atau milik C? Kemudian setelah tahu, baru cari apa hubungannya dengan saya. Jangan tiba-tiba lompat kemudian penetapan tersangka ke Pak FA. Kan konstruksi berpikirnya kurang lebih Pertanyaan demikian. itu muncul tidak, ditanyakan tidak oleh penyidik 9 ke Pak FA? Apakah Pak FA tahu siapa pemilik itu? Ada pertanyaan itu. Oke. Dan beliau mengatakan itu seharusnya penyidik yang menelusuri lebih lanjut kalau beliau tidak mengetahui hal tersebut. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya kerja-kerja penyidikan seharusnya jauh lebih serius untuk menelusuri siapa sebenarnya pemilik emas tersebut. Sebentar Mas Febri. Jadi sebetulnya sekali lagi ya, Pak FA tahu atau tidak siapa pemiliknya? Karena pada saat dikonversi sepertinya tahu gitu kan. Dia mengatakan sendiri emas itu ada orang yang memilikinya, jelas itu. Memang tidak disebutkan siapa jelas identitasnya. Tapi tadi Anda barusan mengatakan Pak FA meminta penyidik untuk menelusuri sendiri karena Pak FA tidak tahu. Jadi sebenarnya Pak FA tahu atau tidak? Jadi begini, kita pernah dengar, misalnya kita berdua ya, kita pernah dengar katanya gedung itu milik si A. Apakah itu bisa menjadi pengetahuan yang valid secara hukum? Enggak bisa. Jadi pengetahuan dalam pemahaman awam itu nggak bisa dikonversi menjadi bukti hukum. Siapa yang bisa menemukan bukti hukum itu? Penyidik. Itu tugas mereka. Jadi kalau itu jadi tugas penyidik, jangan dibebankan kepada tersangka, jangan dibebankan kepada pihak lain untuk kemudian harus mengakui, harus menyangkal. Periksa orang-orangnya, klarifikasi, cari dan telusuri. Kan sudah dikatakan, sudah lakukan pengecekan ke Pegadaian, bekerja sama dengan FBI dan lain-lain. Itu bagus. Kalau dicek ke Pegadaian kan bisa tahu ini asli atau tidak. Apakah hasil pengecekan ke Pegadaian bisa menunjukkan, ada sidik jari pemiliknya di sini nih? Nggak bisa kan? Pegadaian adalah pengecekan keaslian. Kalau cek ke FBI mungkin dapat data-data latar belakang kapan dicetak atau segala macam dari uang tersebut. Apakah FBI tahu siapa pemiliknya? Nggak bisa dengan data-data itu. Karena itulah stepnya sebenarnya masih panjang. Yang dikritik oleh Pak FA sebenarnya yang disampaikan, ada step-step yang masih harus dilakukan kalau betul-betul ingin hati-hati. Ini kan perkara besar, harus hati-hati betul dalam menangani perkaranya. Jadi ada step-step yang harus dilakukan. Kalau step-step itu sudah dilakukan, sudah lebih terang beberapa pertanyaan utama tadi, maka nggak ada masalah secara hukum. Nah, yang jadi soal adalah cepat sekali prosesnya, padahal sejumlah tahapan-tahapan itu belum dilakukan. Dan sebetulnya benar tidak Mas Febri kalau sebetulnya salah satu cara untuk penyidik menelusuri dari mana asal-usul emas dan uang itu ya salah satunya dengan bertanya kepada Pak FA yang waktu itu mungkin statusnya masih menjadi saksi ya. Itu adalah salah satu cara penyidikan. Bertanya ke saksi itu untuk menemukan sebuah fakta itu mungkin cara yang tidak bisa disebut sebagai sebuah cara yang dalam tanda kutip cerdas dalam konteks menelusuri kepemilikan sebuah benda. Biasanya sih penyidik nggak melakukan itu. Misalnya kepemilikan rumah, kan nggak nanya pada siapa yang tinggal di rumah. Boleh saja sih nanya, tapi nggak bisa langsung dipercaya kan. Harus dicek. Ini rumah diceknya ke BPN kan. Di BPN ada suratnya, sejak kapan, notarisnya siapa, ada transaksi jual beli nggak? Harus dicari bukti yang lain. Harus dicari bukti yang lain. Alat bukti itu kan banyak. Iya, nilai pembuktian juga beda-beda ya. Keterangan saksi. Contoh saksi ya, kita sering dengar saksi itu bisa berubah-ubah keterangannya. Di penyidikan mungkin dia agak tertekan atau dia lupa. Di persidangan dia bilang berbeda lagi. Apa ia mau bergantung pada keterangan saksi yang relatif rapuh itu? Mas Febri, saya ingin menelusuri soal ketika Pak Febri sempat mengatakan di konvers bahwa uang emas itu ada pemiliknya, tapi kita tahu tadi Mas Febri mengatakan bahwa Pak FA itu sudah lama tidak tinggal di rumah Sentul itu. Jadi pertanyaan saya,
bagaimana uang itu masuk, emas itu masuk, Pak FA-nya tidak tahu, katakanlah Pak FA tidak tahu, tapi di ujung Pak FA mengatakan, saya tahu ada pemiliknya, rumah emas itu ada pemiliknya, uang itu ada pemiliknya. Gimana menyambungkan dua hal ini, Mas? Iya, kalau ada emas, ada barang berharga, pasti ada pemiliknya kan? Ya. Mungkin nggak tiba-tiba emas itu ada tanpa pemilik? Nggak mungkin. Jadi itulah yang harus ditelusuri lebih Dan lanjut. meskipun Pak FA tidak tinggal di situ, Pak FA harusnya tahu tidak? Bagaimana proses uang sebegitu banyak, emas sebegitu banyak itu masuk? Apakah selama ini benar-benar tidak tahu ada uang dan emas itu? Misalnya nih Mbak Zulfia punya 2 rumah. Apalagi kalau punya 3 rumah kan. Udah lama nggak ke rumah yang udah lama, mungkin 5-10 tahun yang lalu. Sekali-sekali ke sana begitu. Apakah kita bisa tahu siapa yang buka pintu? Siapa yang kemudian masukin barang tertentu di sana? Kalau barangnya emas dan uang, harusnya saya diberitahu dong, Mas. Harusnya kan? Harusnya. Tapi apakah itu akan selalu terjadi? Kalau rumah itu ternyata digunakan untuk penyimpanan itu tanpa diberitahu, mungkin nggak terjadi. Oh, jadi bisa ada potensi Pak Febri tidak tahu karena memang sengaja tidak dikasih tahu. Itulah yang makanya poin saya adalah ini kan terlalu banyak ruang samar dan ruang abu-abu nih. Ada sebuah rumah, ya udah diakui kan, beliau kan mengakui, ya betul itu rumah sebenarnya rumah milik keluarga ya, betul itu rumah dari keluarga Pak FA. Tetapi bagaimana kalau pada saat itu sudah sejak lama ya, beliau ada riwayat karirnya. Seingat saya tugas di Jawa Tengah atau di mana di luar daerah dan beliau sudah pindah ke sana. Jaksa kan biasa saja, dia pindah dari satu tempat ke tempat lain dan itu kan bisa dicek. Bisa dicek apakah benar dia tinggal di rumah dinas yang mana atau di rumah yang lain dalam rentang masa menjabat tersebut. Nah, itu kan tantangan bagi penyidik. Apa iya beban pembuktian itu kemudian dipindahkan karena Anda sudah jadi tersangka, Anda harus buktikan. Di pencucian uang memang ada pembalikan beban pembuktian. Tetapi bukan untuk membuktikan soal kepemilikan. Kepemilikan tetap harus penyidik yang membuktikan. Pembalikan beban pembuktian di pencucian uang adalah membuktikan bahwa harta benda yang dia miliki itu bukan berasal dari tindak pidana. Ini benar. Ada pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang kita kenal. Tapi siapa pemiliknya kan harus clear terlebih dahulu. Oke. Maksud saya begitu. Jadi gunakanlah kewenangan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya agar terang ini peristiwa. Sekarang kan sudah ada yang mengakui ya, Mas Febri, Don Trito itu mengaku bahwa emas dan juga uang yang dititipkan dalam tanda kutip di rumahnya Pak FA itu adalah miliknya. Apakah orang yang rumahnya dititipi harta atau aset yang diduga itu adalah hasil pencucian uang, saya sempat mendengar dari Bu Yenti ya, karena pernah menjadi narasumber di kontroversi, itu bisa kena, tahu atau tidak tahu gitu. Kalau rumahnya dititip pun bisa kena gitu. Kalau menurut Anda bagaimana? Kena jerat hukum maksudnya ya? Ya, TPPU itu ada 3 ya. Satu, menempatkan kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Yang kedua, di pasal 4 itu menyamarkan kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Yang ketiga, menerima. Jadi ini TPPU pasif nih, kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Di bagian mana? Kalau orang tidak tahu, kemudian bisa dijerat dengan tindak pidana ini. Contoh, mengubah bentuk atau meletakkan kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Pertama kan tetap saja harus dibuktikan apa benar itu kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Itulah poin kedua yang sering saya sampaikan. Selain tahu siapa pemiliknya, cari tahu asal-usul kekayaan ini bagaimana. Kalau sudah tahu asal-usul kekayaannya, baru kita bisa bicara, oh ya kekayaan ini dari hasil tindak pidana. Oh bukan, ini dari hasil bisnis yang sah. Kemungkinan itu kan masih bisa terjadi. Kalau kekayaan itu hasil tindak pidana yang mana? Ada banyak sekali. Jadi kita tidak mungkin tiba-tiba jumping langsung ke kesimpulan ketika ada aset yang ditemukan di rumah
yang lama begitu ya, misalnya di rumah yang lama, maka pemilik rumah itu bertanggung jawab secara pidana. Tunggu dulu. Tindak pidana ini harus dibuktikan mens reanya, kesengajaannya. Apa itu kesengajaan? Mengetahui dan menghendaki. Jadi dia harus tahu persis dan dia menghendaki akibat dari kejahatan itu. Ini kan nggak gampang membuktikannya. Ya. Harus tahu dulu predikat kremnya seperti apa, ada mens rea atau tidak. Tapi boleh kita tahu sebetulnya hubungan Pak FA dengan Don Rito yang mengaku memiliki emas dan uang itu apa ya, Mas? Itu juga ditanya oleh penyidik. Jadi penyidik bertanya terkait dengan hubungan dengan Don Rito atau seberapa sering bertemu dengan Don Rito. Disampaikan oleh Pak FA pada saat proses pemeriksaan itu bahwa Pak FA ini sering bertemu dengan orang-orang dari alumni atau dari kampung lah begitu ya, dari Jambi. Nah, di sana Don Rito adalah salah satunya. Jadi kadang-kadang ketemu rame-rame, kadang-kadang ketemu beberapa orang. Don Rito adalah salah satunya di sana. Dan hubungan ini kan sudah lama dibangun, seperti misalnya si A mungkin kampungnya di Sumatera begitu, dan merantau, biasa itu berkumpul rame-rame. Nah, itu dijelaskan di sana. Apakah mungkin kemudian ada persekongkolan dari pertemuan-pertemuan seperti itu? Bisa ya, bisa tidak. Bagaimana cara mengetahui ada atau tidak persekongkolannya? Cari buktinya. Kembali lagi ke sana. Kita akan balik lagi pada seberapa kuat kualitas bukti yang ada itu. Nah, itu yang betul-betul jadi concern Pak FA ketika diperiksa, kualitas bukti. Kualitas bukti. Jangan kemudian ketika ada bukti A, bukti B, bukti C yang belum tentu saling berhubungan, kemudian dikait-kaitkan dan timbul sebuah kesimpulan. Itu yang berbahaya dalam sebuah proses penyidikan. Kalau buktinya clear, ya jalankan saja. Tapi menurut penyidik mungkin berbeda lagi ya. Baik. Ini kan dari perspektif kami. Oke, Mas Febri ikut terus mendampingi ketika pada proses pemeriksaan? Pak? Ya, saya mendampingi mulai pukul 2 ya. Oke. Pemeriksaan sebagai saksi. Sampai jam 7? Sampai jam 11 malam. Jam 7 itu ditetapkan sebagai tersangka? Ya, jam sebelum maghrib sudah selesai proses pemeriksaan sebagai saksi, kemudian teknis di print dan segala macam, sholat maghrib. Nah, setelah itu jam 7 disampaikan. Tersangka untuk TPPU-nya? Tersangka untuk TPPU, sekaligus diberikan surat perintah penahanan. Jadi 2 dokumen yang langsung diberikan jam 7 itu. Oke, 2 dokumen ya. Karena mungkin pemirsa juga harus tahu konteksnya ada pada saat Pak FA itu diperiksa Jumat minggu lalu, itu masih konteksnya sebagai saksi untuk kasus dugaan TPPU-nya. Betul, sebagai jadi saksi. Pada saat pemeriksaan pada jam 7 malam itu barulah ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan TPPU-nya plus diberikan surat penahanan. Oke. Tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai tersangka. Oke. Ini akan berdebat nih kalau misalnya kita berdebat soal apakah perlu diperiksa atau tidak sebelum ditetapkan sebagai tersangka, diperiksa sebagai saksi duluan atau tidak, karena ada pendapat yang bilang nggak masalah, ada bisa, ada yang tidak bisa. Oke, saya tidak akan menyentuh ranah itu, tapi yang ingin saya gali, Mas Febri, bagaimana sebetulnya suasana ketika dalam pemeriksaan itu? Kita tahu sejak awal nuansa politis yang ada, nuansa tidak enaknya itu pasti ada, makanya sampai dibentuk tim khusus di Kejaksaan. Dan Pak FA ini kan senior, mungkin yang memeriksanya juga adalah anak buahnya atau orang yang pernah dia ajari begitu ya. Nuansanya seperti apa pada saat pemeriksaan itu? Ya, sebenarnya yang memeriksa, yang diperiksa, yang mendampingi yang diperiksa itu punya pengalaman interaksi semua sebelumnya gitu kan. Yang meriksa itu senior-senior saya dulu di KPK. Jaksa-jaksa, bisa disebut jaksa-jaksa terbaik begitu ya, ketika menangani perkara-perkara besar di KPK. Kemudian yang diperiksa adalah mantan Jampitsus. Tetapi sepengetahuan saya, para pemeriksa ini dulu backgroundnya bukan di Jampitsus karirnya, bukan di bagian Pitsus, tapi di bagian yang lain. Ada yang di bagian tata usaha negara atau karirnya di bidang yang lain.
Karena di kejaksaan itu kan ada banyak ya, ada jam pitsus, ada jam pidum, ada jam Mintel. datun, jam mintel gitu kan. Sepengetahuan saya kalau saya skimming riwayatnya demikian. Tapi mungkin benar juga ya kalau ada situasi yang, karena ini memang situasinya kasusnya juga kasusnya bukan kasus biasa begitu ya. Jadi ada situasi-situasi yang bisa disebut agak unik, itu benar. Kikuk gak Mas? Awkward gak itu? Agak-agak ada nuansa seperti itu juga ya. Tapi saya pikir saya perlu apresiasi juga teman-teman pemeriksa ini, meskipun dalam suasana seperti itu, toh akhirnya mereka di jam 7 itu mengatakan, menyampaikan soal penetapan tersangka dan penahanan itu. Saya pikir itu mungkin tidak mudah ya, dilakukan. Meskipun kami juga punya catatan terhadap sejumlah kelemahan dalam proses itu ya, tapi secara fair saya pikir mereka berupaya untuk menjalankan tugas mereka. Okay. Dan bagaimana Pak FA ketika diperiksa oleh dalam tanda kutip junior-juniornya itu, gaya Pak FA tuh seperti apa, Mas Febri? Ketika ditanya, beliau menjawab, menjelaskan. Jadi ada beberapa pertanyaan kan, pertanyaannya kan bukan kayak pertanyaan ujian ya. Sebutkan jenis-jenis tindak pidana, bukan. Tapi pertanyaan-pertanyaan faktual, kadang-kadang agak semi ngobrol begitu kan. Memang itu strategi bagi yang dilakukan penyidik ya sering. Dan beliau jawab saja. Setelah dijawab, kemudian dibuatkan draft berita acara dan dilihat, dicek kembali benar nggak itu yang disampaikan. Nah, itu proses yang standar yang memang dilakukan sepengetahuan saya ketika mendampingi pemeriksaan di kejaksaan, mendampingi pemeriksaan di KPK, itu di kepolisian itu proses standar yang memang dilakukan. Tapi ketika kita lihat setelah selesai diperiksa, kata-kata yang keluar dari Pak FA adalah dia merasa bahwa ini proses yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Gedung Bundar. Artinya dia bilang ekspos tidak dilakukan, tidak diuji secara berulang-ulang, kemudian juga ada keluar kata-kata zolim, dia merasa dikriminalisasi. Kenapa akhirnya kesimpulan itu yang didapatkan oleh Pak FA? Kata kuncinya pada kualitas bukti tadi. Jadi kesan yang didapatkan selama proses pemeriksaan itu belum begitu jelas. Apa sih tindak pidananya dan siapa? Kenapa kemudian Pak FA yang dijadikan tersangka? Tuduhan yang samar dan abu-abu ini yang kemudian membuat beliau berpikir harusnya nggak begini, karena kalau di Kejaksaan Agung khususnya di Gedung Bundar kan bahasanya Gedung Bundar, di Pitsus standarnya jauh lebih ketat. Contoh sederhana adalah yang tadi saya bahas soal kepemilikan barang tertentu, itu kan nggak bisa langsung disimpulkan sedemikian rupa, harus dicari, harus ditelusuri lebih lanjut. Pemiliknya siapa, sumbernya dari mana. Itu konteks yang saya lihat kalau dihubungkan dengan suasana dan pembahasan pada proses pemeriksaan. Oke. Dan salah satu yang paling menyita perhatian Mas Febri adalah ketika Pak FA ini keluar tanpa rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung, tanpa tangannya tidak diborgol seperti biasa. Pertanyaan saya, apakah itu request dari Pak FA? Tidak ada request seperti itu. Tapi situasinya saya nggak begitu paham ya waktu itu. Setelah proses pemeriksaan itu kami kan terpisah jalannya. Pak FA jalan dengan tim di Kejaksaan Agung, kami advokat jalan keluar di tengah untuk kemudian bicara ke wartawan begitu. Jadi kami jalan, saya dan tim jalan duluan pada saat itu. Kan. Meskipun memang ada perdebatan juga soal, betul ya, kami tidak ingin katakanlah mengecilkan atau menafikan bagaimana reaksi publik ya, karena ada seolah-olah ada perlakuan berbeda ya. Perlakuan khusus. Tetapi kalau kita lihat kembali ke aturannya, ke hukum acaranya, sebenarnya justru di KUHP yang baru itu ada ketentuan yang mengatakan dalam tahap penyidikan, apalagi tahap berikutnya ya, dalam tahap penyidikan tidak boleh ada perbuatan yang mengesankan praduga bersalah. Itu ada di KUHP baru, di KUHP lama nggak ada. Nah,
pertanyaannya, ada sebagian pihak yang mengatakan ketika seseorang diborgol, ketika seseorang pakai rompi, stempel sudah dilekatkan, stigma sudah dilekatkan di sana. Oh, itu kan untuk alasan keamanan. Kan ada juga yang mengatakan demikian. Oke, kalau untuk alasan keamanan, apakah itu satu-satunya pilihan untuk mengamankan? Jadi kalau dalam diskursus lebih jauh, kita bisa saja membahas itu. Tetapi saat saya besuk, 2 kali saya besuk ya, hari Senin setelah isolasi 3 hari di KPK atau masa tidak boleh dikunjungi, beliau sudah pakai rompi. Tapi kan saya nggak boleh bawa handphone ke dalam pada saat besuk tahanan begitu ya. Beliau sudah pakai rompi, cerita kesehariannya, termasuk batas waktu nonton TV bersama, ada ruang bersamanya di malam hari, suruh balik ke kamar masing-masing, dan dari sarapan juga beliau cerita. Jadi mereka berbaur di rutan KPK. Tadi saya juga baru besuk hari Kamis ya, Kamis siang, itu beliau juga pakai rompi pink. Ya, mungkin secara aturan seperti yang Mas Febri jelaskan ada perkataan seperti itu ya, tapi karena mungkin publik melihatnya tersangka sebelumnya atau tahanan-tahanan sebelumnya diperlakukan seperti itu. Makanya kenapa disebut ini ada perlakuan khusus kepada Febri yang mungkin kita juga tidak bisa nafikan ya kalau publik akhirnya berpendapat seperti itu. Tapi dari situ Mas Febri, ya mungkin akhirnya muncul keraguan juga apakah betul-betul kasus ini setelah ditangani oleh kejaksaan betul-betul bisa transparan, betul-betul bisa menjawab keraguan-keraguan publik yang ada selama ini. Dan saya tidak tahu apakah dari pihak Anda, pihak klien Anda itu juga memang ini tugas penyidik betul. Tapi apakah merasa ada juga tanggung jawab bahwa apalagi sebagai mantan Jampitsus ada tanggung jawab memang kita harus memberikan kepercayaan, kita harus betul-betul bisa meyakinkan publik bahwa proses yang berjalan di kejaksaan itu benar. Ada perasaan seperti itu gak sebagai seorang mantan Jampitsus? Seharusnya proses itu berjalan benar. Nah, kalau dalam sistem hukum kita, cara menemukan kebenaran itu kadang-kadang berada pada situasi yang berseberangan. Kita boleh duduk berseberangan. Tapi kalau kita berbeda, misalnya saya kritik nih sebagai advokat, mengkritik penyidik karena ada proses yang kurang, itu adalah bagian dari cara mencari kebenaran di dalam hukum. Makanya di sidang kita hadap-hadapan kan antara JPU dengan advokat, hakimnya di tengah. Itu proses mencari kebenaran. Dalam situasi sekarang, kontribusi dari advokat yang mendampingi tersangka dan kontribusi tersangka juga dalam pencarian kebenaran ini adalah berdiri pada hak dan kewenangan masing-masing. Jadi situasi itu yang mungkin perlu dipahami, bahwa ayo silahkan penyidik menjalankan tugasnya sebaik-baiknya dengan seluruh sarana dan power yang diberikan negara kepada penyidik. Lakukan tugas itu, cari bukti seterang-terangnya agar ini nggak rontok di pengadilan nanti. Jangan sampai ada bolong-bolong yang tersisa. Meskipun kami sudah menemukan ya ada sejumlah bolong-bolong dalam prosedur, dalam substansi tersebut menurut kami. Baik, dalam masa ini Mas Febri, berarti apa yang Anda, tim kuasa hukum dan juga Pak FA siapkan untuk membela diri lah, untuk siap-siap bahwa membantah semua apa yang disangkakan oleh penyidik? Mungkin bukan membantah semua ya, tapi mengklirkan faktanya. Itu yang paling penting ya. Kalau upaya hukum, belum ada upaya hukum yang dilakukan karena kami memang ingin sangat hati-hati mencermati proses ini. Seluruh dokumen kami lihat kembali, dokumen yang kami akses ya, kami lihat kembali apakah ada persoalan hukum atau tidak. Karena penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum. Ini standar dalam, tidak hanya di Indonesia, tapi penegakan hukum di seluruh dunia. Itu aturan emas yang memang harus betul-betul dijaga oleh penegak hukum. Ketika misalnya ditemukan, oh ternyata penahanan yang dilakukan melanggar pasal 100 ayat 5. Itu temuan yang baru kami dapatkan. Tentu itu kami perdalam lebih lanjut. Baik.
Mas Febri, saya bergeser sedikit. Ini adalah mungkin bisa dibilang ekses juga. Ada peristiwa lain yang terjadi di tengah proses penyidikan ini, yaitu meninggalnya kepala rumah tangga dari Pak FA yang sudah berpuluh-puluh tahun katanya ikut Pak FA. Ya, spekulasi bermunculan, salah satunya soal kematian yang dianggap janggal. Apa komentar Pak FA soal kematian anak buahnya ini? Pertama, saya harus sampaikan ya, tugas yang diberikan ke saya itu terkait dengan pokok perkara ya. Kemarin teman-teman media juga tanya, ada tanggapan nggak, ada penjelasan nggak terkait dengan kematian salah seorang, namanya seingat saya Trimo ya, Sutrimo begitu ya. Saya sampaikan tidak tepat kalau saya menjawab itu. Lebih baik kita simak pernyataan dari pihak Polda. Dan sejauh ini kan ada beberapa pernyataan yang disampaikan Polda. Misalnya begini, Polda tidak menemukan ada racun setelah olah TKP. Karena kan isu yang berkembang seolah-olah ada racun, kematian yang tidak wajar, dan lain-lain. Itu sudah disampaikan resmi oleh Polda. Kita semua mendengar itu. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah menyampaikan almarhum ini memang sakit sejak lama. Nah, mungkin otoritas pemegang suara otoritas inilah atau yang berhak menyampaikan keterangan inilah yang perlu kita rujuk dari pihak Polda yang sedang menangani misalnya, atau dari pihak perwakilan keluarga. Saya tidak punya kapasitas yang lebih untuk menjelaskan Pak FA sebagai bosnya lah, ada komen something nggak tentang kematian Pak Sutrimo? Agak sulit saya bisa membahas hal tersebut. Pertama karena memang di 2 kali pertemuan itu kami betul-betul fokus ke substansi. Mungkin Pak FA membahas dengan keluarga atau pihak lainnya besuk, saya tidak tahu ya. Tetapi ketika saya besuk, karena memang kalau saya besuk saya bawa semua bahan begitu ya, mulai bahan pemberitaan media dalam rentang waktu tertentu dan juga bahan-bahan yang substansi hasil kajian kami, maka fokus pembahasan cenderung lebih ke sana. Memang ngobrol juga soal bagaimana kondisi rutan dan lain-lain gitu. Ya. Mas Febri, ada tanggapan soal bagaimana kematian dari Sutrimo ini? Dia dianggap sebagai saksi kunci yang mungkin tahu banyak hal, tahu siapa saja yang bertemu dengan Pak FA selama ini, tahu informasi-informasi yang terkait dengan kasus yang sedang dijeratkan kepada Pak FA. Ada komentar soal itu, Mas Febri? Penyidik itu kan pasti punya skill ya, pasti punya cara. Kalaupun suatu kali penyidik tidak menemukan bukti dari saluran tertentu misalnya, atau dari sumber tertentu, penyidik bisa mencari bukti yang lain. Kalau soal bukti itu memang domain penyidik. Kalau soal saksi kunci, saya pikir terlalu terburu-buru juga untuk bisa mengkategorikan, langsung menghubungkan saksi kunci, kemudian ada peristiwa, kemudian diambil kesimpulan seolah-olah ada konspirasi di sini. Itu yang saya sebut tadi, kita memang sedang ditantang, sedang diuji begitu ya, untuk bisa melihat secara jernih fakta-fakta ini. Kalau di bahasa Jawanya begitu ya, jangan otak-atik gatuk kan begitu ya. Nah, ini kasus besar. Saya pernah menangani beberapa kasus yang skalanya kurang lebih seperti ini. Dalam sebuah kasus besar, selain fakta hukum, hampir selalu ada aspek konspiratif, spekulasi-spekulasi, dan hoax. Kita ingat betul tuh di beberapa kasus. Nah, ini tantangan kan bagi kami advokat. Tantangannya adalah biar jernih nih di aspek hukumnya. Nah, termasuk juga bagi teman-teman jurnalis, saya pikir sudah menjalankan tugasnya untuk memilah itu. Ya, Mas Febri, soal kejernihan juga ya. Karena Mas Febri juga backgroundnya, kita tuh mengenal Mas Febri sebagai juru bicara KPK periode 2016 sampai 2019. Dan kita tahu juga KPK perannya dalam kasus ini adalah sebagai supervisor. Ya, untuk mensupervisi. Bagaimana Mas Febri dari kacamata orang yang pernah di KPK melihat apakah memang KPK bisa memainkan peran yang efektif untuk entah itu menjembatani, betul-betul mensupervisi kasus ini supaya transparan dan proporsional, atau bagaimana Mas Febri melihat peran KPK? Kemarin saat pemeriksaan itu ada tim KPK.
Jadi memperkenalkan diri ke kami, saya lupa namanya siapa ya, tapi salah seorang pegawai KPK memperkenalkan diri bahwa kami tim yang ditugaskan untuk melakukan supervisi ini. Saya pikir kita lihat saja ya nanti sejauh mana KPK bisa menjalankan fungsi itu. Dan ketika ada tim yang supervisi itu jauh lebih baik menurut saya. Hal baik lainnya dalam penanganan perkara ini terlepas dari kami setuju atau tidak setuju ya. Tapi bolehlah saya mengatakan itu salah satu aspek yang cukup baik ketika penahanan dilakukan di rutan KPK. Karena rutan KPK itu ibaratnya seperti benteng yang kalau bobol itu baru sekali bobolnya gitu. Tapi sudah diperbaiki sedemikian rupa gitu ya. Kita ingat ada kasus yang lama ya. Pungli ya? Ya, tapi setelah itu ketika dilakukan perombakan secara signifikan, dari pengalaman saya di sana, klien-klien yang ada di sana itu nggak ada satupun yang dapat perlakuan istimewa sampai dengan saat ini. Artinya ketika Pak Eva ada di sana, beliau ya sama statusnya dengan tahanan-tahanan yang lain. Dan kalau dari kami ngobrol pada saat besuk, ya beliau menjalankan semua hal yang memang harus dijalankan itu. Oke, terakhir Mas Febri, menurut Anda atau menurut Pak FA juga, sebetulnya kalau misalnya memang ada dugaan ia dizolimi, dikriminalisasi, terlepas dari prosesnya ya dianggap yang masih banyak belum jernih, belum clear itu ya, motifnya apa? Apa yang sampai membuat Pak Febri ini, versi Pak Febri itu dizolimi? Apa motifnya? Kalau saya nggak tahu ya motifnya apa. Tapi ada satu penggalan obrolan ya, sebelum pemeriksaan ya. Waktu kami semalam kami bertemu begitu. Pak Eva bilang begini, apa saya terlalu lama ya jadi Jampitsus? Saya ingat-ingat selama saya jadi Jampitsus, memang sejumlah perkara yang saya tangani itu kemudian menyentuh, bukan hanya menyentuh ya, tapi bisa menjangkau pihak-pihak yang disebut Pak Eva istilahnya membongkar oligarki yang ada. Itu sempat jadi obrolan yang sebelum akhirnya saya pamit ya malam itu gitu kan. Tapi saya belum terlalu memikirkan apa maksud kalimat tersebut karena pikiran saya masih penuh dengan pertanyaan-pertanyaan soal substansi perkara, kronologis atau fakta-fakta itu. Oke. Dan mungkin pemirsa bisa memaknai ya lebih jauh apakah maksud oligarki itu apa, apakah dikerjai atau bagaimana ya, kita percayakanlah pada proses hukum yang sedang berjalan ini. Mas Febri, terima kasih. Terima kasih Zulfi. Terima kasih atas waktunya, kita akan kawal terus dan mungkin nanti kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Mas Febri. Teman-teman, begitulah akhir dari episode Si Paling Kontroversi kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.